Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang anggaran bahan baku. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Esther Kewakelep, NIM 2019-017121. Yang kedua ada Firdawati, NIM 2019-017124. Yang pertama, pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Secara umum, anggaran bahan baku dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama bahan baku langsung, merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini bersifat variabel. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Yang berikutnya tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan product costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran bahan baku terdiri dari yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua, anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku, yang keempat, anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Pada anggaran ini dicantumkan yang pertama jenis barang jadi yang dihasilkan, yang kedua jenis bahan baku yang digunakan, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam produksi, yang keempat standar penggunaan bahan baku, yang kelima waktu penggunaan bahan baku. Yang berikutnya anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Ini harus dilakukan bahan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku yang harus dibeli diperhitungkan dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. Yang berikutnya, waktu pembelian bahan baku. Untuk merencanakan saat pemesanan bahan baku pada periode mendatang, perlu diperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, saat harus melakukan pemesanan kembali bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, biaya terpaksa harus dikeluarkan akibat bahan baku langsung datang dari awal. Yang keempat, biaya terpaksa harus dikeluarkan akibat keterlambatan datangnya bahan baku langsung. Yang berikutnya, anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Setiap perusahaan dapat mempunyai kebijakan dalam menilai persediaan yang berbeda. Dalam anggaran persediaan, bahan baku perlu dirinci sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisi sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Yang keempat, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Yang selanjutnya, anggaran bahan baku habis digunakan dalam produksi atau pemakaian bahan baku. Anggaran bahan baku habis digunakan perlu memperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan. Yang ketiga, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. Yang keempat, jenis barang yang dihasilkan dan yang menggunakan bahan baku. Yang kelima, waktu penggunaan bahan baku. Yang selanjutnya, contoh menyusun anggaran bahan baku.
Yang pertama, perusahaan menyusun anggaran material tahun 2005 dengan data sebagai berikut. Yang pertama, anggaran produksi tahun 2005. Triwulan 1 sebanyak 6.500 unit, triwulan 2 sebanyak 6.000 unit, triwulan ketiga sebanyak 4.000 unit, triwulan keempat sebanyak 4.000 unit. Yang kedua, standar pemakaian material atau SUR sebesar 2 kilo, persediaan awal material 6.000, persediaan akhir material 5.000 kg, pembelian material direncanakan 4 kali dalam tahun 2005 dengan jumlah yang sama pada setiap pembelian dengan perkiraan harga sebagai berikut. Pembelian pertama 1.100, pembelian kedua 1.200, pembelian ketiga 1.300, pembelian keempat 1.400. Dari data di atas tentukanlah yang pertama, anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005. Yang kedua, anggaran pembelian material tahun 2005. Yang ketiga, anggaran penggunaan material tahun 2005. Yang keempat, anggaran persediaan material tahun 2005. Baik, selanjutnya ada jawaban menyusun anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005. Untuk triwulan 1, produksinya 6.500, untuk SUR-nya 2, untuk jumlahnya sebesar 13.000. Untuk triwulan 2, produksinya sebesar 6.000, untuk SUR-nya 2, jumlahnya 12.000. Untuk triwulan 3, produksinya 4.000, untuk SUR-nya 2, dan jumlahnya 8.000. Untuk triwulan 4, untuk produksinya 4.000, untuk SUR-nya 2, dan jumlahnya 8.000. Jadi jumlahnya sebesar 41.000. Yang berikut nomor 2, anggaran pembelian material tahun 2005. Ada kebutuhan materialnya 41.000 kg. Untuk persediaan akhirnya 5.000 kg. Jadi jumlahnya sebesar 46.000 kg. Untuk persediaan awalnya sebesar 6 kg. Jadi 46 kg dikurangi 6 kg hasilnya 40 kg untuk pembelian materialnya. Jadi setiap kali pembelian 40.000 kg per 4 sama dengan 10 kg. Di sini ada anggaran biaya pembelian material. Pembelian yang pertama untuk kuantiti 10 kg, untuk harganya Rp1.100 per kilogram, jadi jumlahnya sebesar 11 juta rupiah. Untuk pembelian kedua, kuantitinya sebesar 10.000 kg, untuk harganya sebesar 1.200 per kilogram, jadi jumlahnya sebesar 12 juta rupiah. Untuk pembelian yang ketiga, kuantitinya ada 10.000 kg, untuk harganya sebesar 1.300 per kilogram, jadi jumlahnya sebesar 13 juta rupiah. Untuk pembelian yang keempat, untuk kuantitinya 10.000 kg, untuk harganya 1.400 per kilogram, jadi jumlahnya 14 juta rupiah. Jadi jumlah seluruhnya sebesar 50 juta rupiah. Yang berikutnya, yang ketiga, anggaran penggunaan dan persediaan material tahun 2005. Untuk A, penilaian persediaan akhir dengan metode FIFO. Anggaran biaya pembelian material sebesar 40 kg, jadi jumlahnya sebesar 50 juta rupiah. Yang berikut ada nilai persediaan awal, 6.000 kg dikali dengan 1.000 rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Jadi untuk jumlahnya sebesar 56 juta rupiah. Yang berikut ada nilai persediaan akhir, di mana 5.000 kg dikali dengan 1.400 hasilnya 7 juta rupiah. Jadi untuk anggaran penggunaan materialnya sebesar 49 juta rupiah. Yang ke B, penilaian persediaan akhir dengan metode LIFO. Yang berikut anggaran biaya pembelian material sebesar 40 kg. Jadi jumlahnya sebesar 50 juta rupiah. Untuk nilai persediaan awalnya 6.000 kg dikali dengan 1.000 sebesar 6 juta rupiah. Jadi untuk jumlahnya sebesar 56 juta rupiah. Untuk nilai persediaan akhirnya 5.000 kg dikali dengan 1.000 hasilnya 5 juta rupiah.
Jadi untuk anggaran penggunaan materialnya sebesar 51 juta rupiah. Untuk C-nya, penilaian persediaan akhir dengan metode average. Yang berikut ada anggaran biaya pembelian materialnya sebesar 40 kg. Jadi jumlahnya sebesar 50 juta rupiah. Untuk nilai persediaan awalnya 6.000 kg dikali dengan 1.000 sebesar 6 juta rupiah. Jadi jumlahnya sebesar 56 juta rupiah. Untuk nilai persediaan akhirnya yaitu 6 juta 85.000 rupiah. Jadi untuk anggaran penggunaan materialnya sebesar 49 juta 915.000 rupiah. Jadi nilai persediaan akhir sama dengan 5.000 dikali dengan 1.000 rupiah dikali dengan 6.000 kg ditambah dengan 1.100 rupiah dikali dengan 10.000 kg ditambah dengan 1.200 dikali dengan 10.000 kg ditambah dengan 1.300 dikali dengan 10.000 kg ditambah dengan 1.400 dikali dengan 10.000 kg per 46.000. Jadi hasilnya 5.000 dikali dengan 1.217 rupiah. Hasilnya sama dengan 6.085.000 rupiah. Yang berikut Critical Review Journal. Untuk judulnya, analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity pada PT Panca Mitra Multi Perdana. Penulisnya Anik Sudarismiati Zainuddin tahun 2018. Untuk latar belakang masalahnya, besarnya fluktuasi dan tingginya resiko merupakan karakter yang melekat pada sistem produksi dan distribusi produksi bisnis. Suatu perusahaan menanamkan sebagian besar modalnya dalam sistem produksi dan operasi. Seringkali perusahaan mengalami masalah dalam perencanaan dan pengendalian persediaan, mulai dari persediaan bahan baku hingga bahan jadi. Masalah dari persediaan yaitu terlalu banyak persediaan yang mengakibatkan biaya yang keluar terlalu besar atau kekurangan persediaan yang mengakibatkan perusahaan terancam kehilangan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan yang baik dari perusahaan yang saling berkompetisi dalam industri dan konsisten dalam pengendalian aktivitas produksinya. Yang berikut ada metodologi penelitian. Salah satu metode perencanaan pengendalian persediaan bahan baku adalah dengan metode EOQ Multi-Product atau Joint Economic Order Quantity. EOQ multi-produk adalah teknik pengendalian permintaan atau pemesanan beberapa jenis item atau produk yang optimal dengan biaya inventory minimum. Yang berikut landasan teori. Yang pertama, menurut Harold Kohns and Cyril O'Donnell dalam buku Nanang Fatah tahun 2007, menjelaskan bahwa pengendalian adalah pengukuran dan mengoreksi kegiatan bawahan untuk memastikan bahwa peristiwa sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, menurut Prawirosentono tahun 2001, persediaan adalah aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah atau bahan baku atau raw material, bahan setengah jadi atau work in process, dan barang jadi atau finished goods. Yang ketiga ada Samsudin tahun 2007 menjelaskan bahan baku adalah persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya barang jadi atau produk akhir dari perusahaan. Yang berikut hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, perusahaan ini menggunakan brand atau merek dagang antara lain Leader Brand, Perdana Brand, dan Murah Brand. PT PMMP mempunyai visi menjadi perusahaan terkemuka
dalam bidang pengolahan dan pembekuan hasil perikanan yang dikelola oleh SDM dengan produktivitas dan kemampuan yang tinggi. Sedangkan misi dari perusahaan ini adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dan dapat memberi nilai tambah sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, bahan baku yang digunakan PT Panca Mitra Multi Perdana yaitu didatangkan dari kota-kota di Indonesia sendiri. Bahan baku tidak dapat diperoleh dengan begitu saja, kecuali melalui pemesanan. Maka biaya pemesanan bahan baku untuk tahun 2016 yang terjadi atau yang dilakukan oleh PT Panca Mitra Multi Perdana setiap kali mengadakan pemesanan sebesar Rp1.123.000. Yang ketiga, sedangkan bahan baku tersebut perlu ditampung, dirawat, dan dipelihara agar bahan baku tidak cepat rusak atau susut, maka perlu disimpan dalam gudang atau pabrik sebelum bahan baku tersebut diproduksi lebih lanjut. Yang berikut kesimpulannya. Yang pertama, anggaran penjualan PT Panca Mitra Multi Perdana pada tahun 2016 adalah Rp9.469.611 kilogram, serta anggaran produksi PT Panca Multi Perdana pada tahun 2016 adalah Rp9.574.829 kilogram. Maka dapat disimpulkan kebutuhan bahan baku PT Panca Mitra Multi pada tahun 2016 adalah 9.574.829 kilogram. Yang kedua, pembelian yang ekonomis oleh PT Panca Mitra Multi Perdana yaitu sejumlah 79.765 k gudang dengan frekuensi pembelian selama 1 tahun 2016 180 kali dengan biaya yang minimal yaitu Rp1.123.000. Yang berikut ada saran. Yang pertama, memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi, perusahaan perlu mengadakan perencanaan yang tepat dalam melaksanakan pembelian bahan bakunya. Hal yang dimaksudkan agar jumlah bahan baku yang dibeli mempunyai biaya yang seminimum mungkin. Menentukan pembelian bahan baku yang ekonomis, perusahaan bisa memakai cara penentuan rumus EOQ. Untuk tahun 2016 disarankan pembelian berjumlah 79.765 k gudang untuk setiap kali pembelian. Yang kedua, harga udang pada setiap bulan dalam penelitian diasumsikan tidak berubah. Dalam prakteknya, udang bisa berubah setiap saat karena berbagai hal, misal jumlah hasil panen, kelangkaan produk, dan lain-lain. Untuk itu, kepada peneliti lain disarankan mempertimbangkan kemungkinan perubahan harga udang pada setiap bulan yang direncanakan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Salam.